Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian menemukan sebuah rahasia. Mengapa kita ini kok tidak bisa maju, tidak bisa berlari ke masa depan? Sepertinya ada sesuatu yang mengikat kita dengan tali, sehingga kita tidak bisa berkembang hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong para pemirsa sekalian ketika mendengarkan firman Tuhan ini berani bertindak, memutus mata rantai kepada masa lampau kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara sekalian, ada orang yang sudah nenek, sudah kakek, tapi tidak pernah melupakan mantan pacar waktu di SMA. Saudara dengar baik apa yang saya katakan, karena saya sudah kakek juga ya. Kenapa? Setiap kali berantem dengan sang nenek kakek ini, ingat dulu mantan pacar di SMA. Padahal mantan pacar itu sudah jadi tanah liat di pekuburan. Tapi gak saya bergurau. Saya mendoakan banyak orang yang sampai setelah berantem hebat dengan
kakek itu, sang nenek, malam-malam bermimpi dikunjungi oleh mantan pacar yang sudah mati. Hei, dengar kepada saya. Termasuk juga para anak muda. Mengapa? Alkitab tadi katakan kepada kita bahwa kita tidak bisa berlari kencang menyongsong masa depan yang Tuhan siapkan. Alkitab mengatakan masa depan yang Tuhan berikan kepada kita, masa depan apa? Masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita tidak pernah sampai ke sana bila masih ada rantai, masih ada belenggu mengikat kita. Saudara sekalian, bila saudara orang yang pernah ada di sungai atau di laut, saudara mengerti. Sekuat apapun itu mesin kapal itu, dia tidak akan bisa beranjak dari pelabuhan kalau masih diikatkan kepada tambatan di pelabuhan itu. Harus lepaskan talinya, starter mesin kapal itu, kemudian dorong maju persnelingnya untuk kemudian kapal itu kemudian berlayar dengan kencang kepada tujuan. Itu satu contoh yang sangat nyata, saudara sekalian. Oleh karena itu pada hari ini, mari dengar firman Tuhan ini. Katanya apa? Ini, dengar baik apa kata firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi kita sendirilah yang harus melupakannya. Saya ingin baca satu ayat lagi supaya saya tidak salah paham. Saya ingin baca Roma pasal 12 ayat 2. 12 ayat 2. Katanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa. Jadi kita itu, kamulah yang harus berubah. Jangan salahkan Tuhan. Aduh, kenapa saya begini ya? Tuhan tidak mau mengubah hidup saya. Salah besar, saudara sekalian. Sama dengan Filipi tadi. Mari kita kembali lagi pada Filipi. Ya. Apa katanya? Aku melupakan. Kitalah yang harus melupakan. Saya selalu katakan begini. Kalau saya ingat-ingat masa lalu, saya katakan begini. Pegang kepala begini. Bapa, dalam nama Yesus saya melupakan orang itu, dalam nama Yesus buang ke neraka dalam nama Yesus. Saya melupakan perasaan saya, hati saya mengingat orang itu yang sudah pernah mengecewakan saya, yang sudah saya tolong sampai hidupnya meningkat tinggi, kemudian dia meninggalkan kami, meninggalkan gereja. Saudara sekalian, kita harus bertindak. Jika tidak, ini berbahaya, bisa mengikat kita, sehingga kita seperti ditambat ke pelabuhan dan tidak pernah bisa bergerak maju, sebesar apapun mesinnya. Jadi serajin apapun sudah beribadah, serajin apapun sudah baca Alkitab dan berdoa, sudah tidak akan bisa maju. Kecuali tadi, tali diputuskan. Tali mata rantai itu diputuskan sekarang. Dan tidak boleh lagi membelenggu hidup saudara-saudara sekalian. Dan sekarang dengan apa kita memutuskannya? Kata Alkitab, mari kita lihat lagi dari satu ayat lagi yang lain, yaitu dari 1 Petrus. Tolong saudara ikut saya bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya baca ya.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, termasuk tidak bisa melupakan mantan pacar, tidak bisa melupakan orang yang pernah mengecewakan saudara sekalian, tidak pernah bisa melupakan orang yang mengkhianati saudara sekalian. Apa katanya? Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sekalian, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Mengapa? Inilah kunci untuk hidup kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang, tidak akan pernah bisa berkembang, saudara sekalian, kalau kita tidak mau dengan tegas meninggalkan masa lalu yang masih mengikat. Kenangan masa lalu, kenangan pahit dan kenangan manis juga harus kita tinggalkan semua dengan tegas. Dan apa sesudah itu? Dan berlari-lari kepada tujuan. Jangan cuma sekedar melangkah kepada tujuan. Jangan sekedar untuk, ya boleh jalan pelan-pelan lah, kan saya sudah tinggalkan masa lalu. Oh saudara sekalian, masa lalu itu bisa mengejar engkau. Ya, hati-hati. Karena itu sudah harus berlari kepada tujuan. Maksudnya apa? Jika engkau tegas meninggalkan masa lalu, berlari menuju masa depan, maka engkau lebih cepat lagi mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kebahagiaan bersama dengan Tuhan, kemenangan bersama dengan Tuhan, kelimpahan bersama dengan Tuhan, kemakmuran bersama dengan Tuhan. Kata kuncinya, tinggalkan masa lalu, berlari menuju masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong para pemirsa, tua ataupun muda, supaya berani dengan tegas meninggalkan masa lalu, meninggalkan yang pahit di masa lalu, tapi juga meninggalkan kenangan manis di masa lalu. Dan supaya kami balik kanan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh apa yang terbaik dari surga, daripada Tuhan, bagi hidup kami yang sudah Engkau tentukan, bagi orang-orang yang berani bertindak meninggalkan masa lampaunya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.